Motif pelaku penganiayaan dan ancaman pembunuhan masih belum diketahui saat ini dan informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan Kasat Reskrim Polrestabes Bandung Kompol Akta Buana Putra. Selamat pagi, Pak Akta. Selamat pagi, Mbak Valen. Oke, Pak Akta, ini karena viral di media sosial pasti publik penasaran. Ini apa yang menjadi latar belakang motifnya bisa sampai ada tindakan penganiayaan dan juga ancaman pembunuhan ini? Apakah sakit hati, mau balas dendam atau apa, Pak Akta? Jadi saya sampaikan ya, secara fakta yang sampai sekarang ini kami dalami, faktanya adalah pelaku ini memang terlebih dahulu melakukan provokasi atau menyerang korban dari media sosial. Jadi dari direct message di platform media sosial itu, pelaku memang secara lisan memang sudah melakukan provokasi kepada korban. Makanya ketika terjadi keributan yang berkelanjutan di media sosial, nah pelaku akhirnya mengancam untuk datang menemui korban dan memang dilakukan dan membawa beberapa senjata airgun laras panjang dan juga senjata pisau lipat yang digunakan untuk menusuk korban. Begitu, Mbak Valen. Provokasi di media sosial ini dilatar belakangi hubungannya apa, Pak Akta? Apakah pernah sekedar menjadi dokter dan pasien berteman atau apa? Jadi kami pun kemarin hari Rabu kemarin mendalami tambahan kepada korban bahwa sebenarnya hubungan antara korban dan pelaku ini seperti apa. Jadi korban pun menjelaskan sebenarnya tidak ada hubungan yang intens dari kedua belah pihak. Dan memang benar sekitar 2 atau 3 tahun lalu pelaku ini sempat menjadi pasien korban, tapi tiba-tiba di minggu yang lalu itu dari pelaku justru langsung melancarkan provokasi melalui direct message. Jadi latar belakangnya sampai sekarang kami masih dalami dan siang ini kami akan melaksanakan proses rekonstruksi supaya jelas dari perbuatan-perbuatan yang terjadi pada saat di TKP pada saat kejadian berlangsung. Oke, jadi ini adalah penyerangan yang dilakukan secara tiba-tiba, tapi karena ketiba-tibaan itu, apakah sudah dilakukan pemeriksaan kejiwaan mungkin untuk pelaku ini, Pak Akta? Ya, jadi hari ini kami fokus dulu untuk melaksanakan proses rekonstruksi ya supaya secara jelas perbuatan dari para pelaku dan juga korban serta saksi yang ada di TKP. Kemudian setelah itu akan kami laksanakan upaya lanjutan sebagai langkah lanjutan, apakah itu mungkin akan kami bawa ke ahli dokter ataupun langkah-langkah yang lain, Mbak Valen. Oke. Pak Akta, kasus ini viral di media sosial karena memang ada yang mengunggah postingannya menjelaskan bagaimana apa yang terjadi pada dokter gigi ini. Tapi sejauh ini, apakah hanya dokter gigi ini saja korbannya atau ada korban lainnya? Jadi untuk laporan yang kami terima terkait saudara SS sebagai tersangka ataupun terlapor, ada satu laporan lagi yang kami terima sekitar bulan September lalu dan sekarang masih dalam proses penyelidikan, yaitu terkait penyebaran konten ujaran kebencian melalui media sosial. Jadi memang banyak yang dilakukan oleh terlapor atau tersangka ini melalui provokasi melalui media sosial, dan ada beberapa laporan dari warga masyarakat juga, namun para warga yang lain juga sampai sekarang masih belum memutuskan untuk melakukan pelaporan kepada kami. Demikian. Tapi kalau dari apa yang disampaikan oleh orang-orang yang tinggal di sekitar rumah pelaku ini, bagaimana selama ini dia beraktivitas, kemudian berkomunikasi dengan warga yang ada di sana? Iya, memang ada beberapa penyampaian, ada beberapa hal yang memang dilakukan oleh saudara SS ini yang cukup meresahkan warga. Kemarin juga waktu kami melakukan proses penangkapan yang berlangsung kurang lebih 5 jam, kami banyak mendapat masukan dari warga, termasuk juga Pak Ketua RT sempat yang menjadi saksi dalam proses upaya paksa kami. Ya, banyak beberapa hal yang cukup meresahkan kepada warga, tapi ya kami kembali lagi sebagai
aparat kepolisian menunggu laporan dari warga apabila memang ada yang menginginkan untuk proses kejadian tersebut dilaporkan dan kami tindak lanjuti untuk dilanjutkan penyelidikan. Oke, Begitu Mbak Valen. yang menarik perhatian lagi adalah pada saat pihak kepolisian menangkap pelaku ini informasinya ditangkap dari bunker yang ada di dalam rumahnya dan itu kan sempat heboh juga pada saat penangkapan. Apakah memang benar di rumahnya ada bunker di rumah pelaku ini? Iya, jadi memang proses kami bisa sampai menemukan tersangka ini cukup lama, sekitar 5 jam ya, dari sore hari sampai jam 7, jam 8 malam. Dan memang ada sekitar 5-6 pintu yang harus kami lakukan upaya paksa. Dan ketika kami masuk di dalam, memang di dalam itu pun tidak ada kehadiran orang. Makanya kami melakukan penyisiran kembali dan menemukan pintu kecil di bawah kitchen set yang merupakan ternyata adalah sebuah bunker yang cukup besar di bawah bangunan tersebut. Demikian Mbak Valen. Pada saat ditangkap pihak orang tua juga berusaha menghalangi penangkapan. Apakah juga akan ada sanksi atau hukuman? Benar ada penghalang-halangan? Ya betul, masih kita dalami apakah akan kami laksanakan proses hukum lebih lanjut atau tidaknya. Oke. Begitu. Satu lagi Pak Akta, ini ada senjata yang ditemukan. Dari mana asal senjata itu? Masih kita dalami Mbak. Jadi kami fokus dulu terhadap kejadian intinya terkait masalah penusukan Bu Dokter Visi. Kemudian setelah itu untuk perkara yang lain akan kami kembangkan. Baik, kalau begitu nanti kita akan update lagi lebih lanjut terkait dengan penyidikan kasus ini. Terima kasih Kompol Akta Buana Putra, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.